Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dalam tutorial media pembelajaran untuk fisika. Dan pembelajaran tidak bisa Bapak lakukan secara langsung dikarenakan maraknya virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, untuk pembelajaran kali ini masih tetap Bapak lakukan dengan tutorial video pembelajaran. Nah, untuk materi kita hari ini tentang gerak harmonik sederhana. Mungkin kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana itu? Dan contoh aplikasinya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian berpikir, apa itu gerak harmonik sederhana? Contohnya apa saja? Nah, dalam slide video PowerPoint yang sudah Bapak buat ini, mungkin kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video PowerPoint yang sudah Bapak buat. Bersama saya dengan tutor fisika. Di sini materi kita tentang gerak harmonik sederhana, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah mendeskripsikan karakteristik gerak pada getaran pegas dan menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data pengamatan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini bisa kita lihat pada gambar contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk gerak harmonik sederhana. Nah, dalam gerak harmonik sederhana, mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat jam. Pada gambar ini adalah jam. Jam ini merupakan grandfather clock, di mana jam tersebut memiliki bandul atau pendulum yang terus bergerak dari kiri ke kanan. Jam ini memiliki rantai-rantai dengan beban yang harus ditarik setiap harinya. Pada saat jam ini menunjukkan angka 12, dia akan menghasilkan detikan suara yang sangat merdu. Nah, ini yang membuat jam ini masih diminati oleh masyarakat. Mungkin di rumah kalian masih banyak memiliki jam antik ini. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Jadi gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Dalam gerak harmonik sederhana ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak harmonik sederhana linier, di mana gerakannya horizontal atau vertikal, jadi dari atas ke bawah ataupun dari kiri kanan dan sebagainya. Contohnya adalah pada pegas. Terus yang kedua adalah gerak harmonik sederhana angular. Misalnya gerakan pada bandul. Contohnya tadi seperti jam ayunan tadi. Oke, bisa kita lihat di sini tergambar. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka beban akan diam di titik keseimbangan V. Jadi dia titik P, diam. Jika beban ditarik ke titik O, maka beban akan bergerak ke P, Q, balik lagi ke O, dan seterusnya. Maka bisa kita buat asumsikan dari O, V, Q, V, dan O, dan seterusnya.
Gerak osilasi atau periodik itu memiliki karakteristik yang pertama bersifat berulang atau terdapat gaya pemulih. Bisa kita lihat pada gambar dari seperti tadi, dari O, V, Q, V, O dan seterusnya. Dia bolak-balik. Apa yang disebut dengan gaya pemulih? Gaya pemulih dimiliki setiap benda elastis yang terkena gaya sehingga benda elastis tersebut berubah bentuk. Jadi, gaya pemulih adalah gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya. Ini adalah yang disebut dengan gaya pemulih. Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada suatu tali, di mana massa tersebut diabaikan dan tali tidak bertambah panjang. Bisa dilihat pada gambar, sebuah benda bermassa M tergantung pada suatu sekawat halus sepanjang L dan massanya diabaikan. Apabila bandul itu bergerak vertikal dengan membentuk sudut gaya pemulih bandul, maka besarnya sudut bandul adalah mg sin theta. Secara sistematis dapat dituliskan F gayanya adalah mg sin theta, oleh karena sin theta itu sama dengan Y per L. Jadi gaya F sama dengan mg Y per L. Untuk gerak harmonis sederhana memiliki yang namanya periode dan frekuensi. Mungkin kalian sudah mempelajari yang namanya periode itu apa, frekuensi itu apa. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Itu dinamakan periode. Waktu yang diperlukan ayunan melakukan gerak bolak-balik. Seperti tadi, misalkan dari O, V, Q, V balik lagi ke V dan kembali lagi ke O. Itu dinamakan satu gerak bolak-balik. Dan waktu yang diperlukan dari O balik lagi ke O itu dinamakan periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Bisa ditulis persamaan F adalah frekuensi sama dengan 1 per T. T itu adalah periodenya, atau T periode sama dengan 1 per F atau frekuensi. Untuk tugas yang memiliki konstanta gaya K yang bergetar karena adanya beban massa M, periode getarannya adalah T periode sama dengan 2V akar M per K. M itu adalah massa, K itu adalah konstantanya. Sedangkan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah L, maka periodenya adalah T periode sama dengan 2V dikali akar L per G. L itu adalah panjang talinya dan G itu adalah percepatan gravitasi. Simpangan kecepatan dan percepatan. Simpangan gerak harmonis sederhana bisa ditulis secara matematis. Y sama dengan A sin omega T atau A sin 2VFT. Karena omega itu adalah omega sama dengan 2VF. Y simpangan dalam 1 meter, A amplitudenya, omega kecepatan sudut radian per sekon, F frekuensi dalam satuan hertz, dan T waktu tempuh dalam satuan sekon. Jika pada awal benda pada posisi theta 0, posisi awal theta 0, maka Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 atau posisi awalnya. Besar sudut omega T plus theta 0 disebut dengan fase, sudut fase atau theta, sehingga theta sama dengan omega T plus theta 0 atau 2V T per T, 2V kali waktu dibagi dengan periode plus dengan posisi awal atau theta 0-nya. Bisa kita perhatikan di sini untuk persamaannya, theta sama dengan 2V
kurung T per T waktu dibagi periode plus posisi sudut theta 0 per 2V atau 2VC, di mana C sama dengan T per T waktu dibagi periode plus theta 0 per 2V. Maka perubahan C itulah C2 dikurangi C1 sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan periode atau T2 min T1 per T besarnya. Kecepatan gerak harmonis sederhana untuk benda pada saat awal, posisi awal sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V diferensial Y per dt, diferensial T nya, maka D per dt A sin omega T atau sama dengan omega A cos omega T, di mana nilai kecepatan V akan maksimum pada saat cos omega T senilai 1 atau sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimum adalah V max maksimum sama dengan omega A amplitudenya. Kecepatan benda di sembarangan posisi Y adalah Vy sama dengan omega dikali dengan akar amplitudo kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Untuk percepatan gerak harmonis sederhana untuk benda pada saat awal theta 0-nya 0, maka percepatannya adalah A sama dengan diferensial V per diferensial T waktu dV per dt sama dengan D per dt A cos omega T sama dengan min omega kuadrat A sin omega T atau sama dengan min omega kuadrat Y, di mana nilai percepatan A akan maksimum pada saat sin omega T sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya adalah A maksimum sama dengan omega kuadrat A amplitudo. Arah percepatan A selalu sama dengan arah gaya pemulihnya. Bisa dilihat pada gambar yang di sini. Energi pada gerak harmonis sederhana. Dalam gerak harmonis sederhana terdapat dua energi, yaitu adalah adanya energi kinetik EK dan energi potensial pegas EV. EK, energi kinetik seperti yang kita ketahui berhubungan dengan kecepatan gerak V, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat, dan energi potensial berhubungan dengan posisi atau jarak Y, di mana energi potensial sama dengan setengah kY kuadrat. Ini untuk energi potensial pada gas. Maka jumlah kedua energi potensial dan kinetik disebut dengan energi total atau yang dengan energi mekanik. Maka energi mekanik sama dengan EK plus EV. Energi mekaniknya, di mana energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat atau senilai setengah m omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Kenapa omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T, di mana V itu nilainya adalah V tadi pada persamaan tadi, V ini sama saja dengan omega dikali dengan amplitudonya cos omega T. Ini kita masukkan kuadratnya. Kalau omega kuadrat V kuadrat, maka omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Sama tadi, kita persamaan tadi. Karena K sama dengan M omega kuadrat dilipat oleh energi kinetik sama dengan setengah K konstanta pegasnya A kuadrat cos kuadrat omega T, dan energi potensial elastis yang tersimpan di dalam pegas untuk setiap perpanjangan Y adalah EV sama dengan setengah KY kuadrat, di mana Y tadi persamaan tadi yang tadi itu adalah
A sin omega T, maka kalau setengah KY kuadrat adalah setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T, atau senilai dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Jika gesekan diabaikan, energi total atau energi mekanik pada getaran adalah, di mana energi mekanik tadi adalah EM sama dengan energi potensial plus energi kinetik. Maka dapat kita tulis persamaannya adalah setengah KY kuadrat plus setengah MP kuadrat, itu senilai dengan setengah KA kuadrat. Untuk contoh soal, gerak harmonik pada pegas menggunakan pegas dengan konstanta 10 Newton per meter. Maka diketahui di sini konstantanya itu adalah 10 Newton per meter. K-nya 10 Newton per meter. Karena di sini merupakan konstanta pegas, maka kita tulis K sama dengan 10 N per M. Lanjut, dan massa beban yang digantungkan 400 gram. Maka ini adalah massanya, massa M sama dengan 400 gram atau senilai dengan 0,4 kg. Bisa saya tulis 4 dikali 10 pangkat minus 1 kg. Lanjut, selama beban bergetar sebanyak 10 getaran. Nah, maka ini adalah jumlah getarannya, N-nya sebanyak 10 getaran. Dan ditanya itu adalah tentukan waktu yang diperlukan. Yang ditanyakan adalah T-nya, T kecil. Pada persamaan tadi, di mana kita ketahui periode T itu sama dengan 2V dikali dengan akar M per K. Ini yang kita sudah bahas tadi. Periodenya 2V dikali dengan akar M per K, di mana 2 V-nya adalah 3,14, kita pakai V 3,14 dikalikan dengan akar masanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 1 kg, dan K konstantanya adalah 10. Maka di sini T itu senilai dengan 6,28 kali 2 kali 10 pangkat minus 1, itu senilai dengan 1,256 sekon. Maka periodenya adalah 1,256 sekon. Sedangkan di sini yang kita tanyakan adalah waktu T, di mana T periode itu sama dengan T per N, persamaan T per N. T ini adalah periode sama dengan T kecil waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Maka kita balik di sini T kecil atau waktu itu sama dengan periode dikali dengan jumlah getarannya, di mana periodenya tadi adalah 1,256 dan jumlah getarannya adalah 10. Maka nilai besar waktu yang diperlukan itu adalah 12,56 sekon. Sampai sini untuk materi kita tentang gerak harmonik sederhana. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang belum jelas bisa kita tanyakan lagi lewat WhatsApp. Untuk tugas-tugas nanti Bapak akan kirim linknya lewat WhatsApp masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dari hasil presentasi yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin kalian sudah mengetahui apa yang disebut dengan gerak harmonik sederhana. Jadi, gerak harmonik sederhana itu adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui keseimbangan dengan banyak getaran benda dalam setiap detiknya yang selalu konstan. Jika gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama itu disebut dengan gerak periodik. Itu hasil kesimpulan dari materi ini. Nah, untuk saran Bapak, anak-anakku sekalian, tetaplah menjaga kesehatan, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, sering-sering berolahraga,
dan tetap menaati pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.